Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabihi ajma'in. Wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila arwahi jami'il qubur in ahli la ilaha illallah min ladun sayyidina adama ila yaumil qiyamah wa naususan ila arwahi jami'a satidatina wa muallimina min ladun rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal an wa naususan ila arwahi muallifi hadhihi al kutub al-makruh fi hadzal mahdi syarif ani mahdar al-ikam min yatil qabul tamami kulli sulwana ila kulli mamul ila hadrati rasul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kembali kita akan baca Fathul Mu'in. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumi fid dharaini amin. Furu'un ay hadhi furu'. Ini adalah furu'un, beberapa cabang. Jadi akan diungkapkan oleh musannif. Furu'un, ada beberapa cabang dalam kaitannya dengan permasalahan yang sebelumnya, permasalahan khitbah dan seterusnya. Ya rumu tasrihu bi khitbatil mutaddati min ghairihi raja'iyatan kanat aw ba'inan bi talaqin aw fashin aw mautin. Ya rumu tasrihu, haram tasrih. Tasrih itu tegas ya. Bi khitbatil mutaddati min ghairihi, untuk melamar atau di dalam melamar al-mutaddati, wanita yang masih dalam masa iddah. Nah, iddah di sini min ghairi, dari selainnya, dari selain suami yang mentalaknya gitu. Berarti al-mutadda min ghairihi min ghairi zauj gitu. Wanita yang dalam masa iddah, cuman iddahnya bukan dari iddah dari suaminya. Raj'iyatan kanat, raj'iyatan kanat, mutadda tadi kanat ada iya, raj'iyatan raj'iyah, mutadda raj'iyah atau talak raj'i, atau ba'inan atau talak ba'in, atau mutadda tadi ba'inan ba'in bitolakin dengan sebab ditalak ba'in tadi, au faskhin atau dengan sebab fasakh, au mautin atau dengan sebab meninggal. Ya rumu tasrih bi khitbatil mu'taddati min ghairihi. Di sini bicara tentang at-tasrih bi khitbah, bil khitbah, yaitu melamar dengan secara tegas. Jadi dalam sigoh melamar, mengungkapkan keinginan menikah dengan seorang wanita, itu sigohnya ada dua, ada tasrih, ada ta'rid. Apa bedanya? Kita bedakan itu dulu ya, antara tasrih dan ta'rid. Kalau tasrih bil khitbah, ucapan yang tegas di dalam melamar, yaitu ma yaqta'u bir raghbati fin nikah. Ucapan yang isi ucapan tadi memastikan keinginan menikah. Yaitu katakanlah ketika seorang laki-laki dalam melamar seorang wanita, dia menggunakan kata tasrih, kata yang sharih ya. Berarti dia menggunakan kata yang memang kata tadi tegas menunjukkan keinginan dia untuk menikahi perempuan tersebut. Misalkan dia bilang kepada wanita tadi, uridu nikahaki, aku ingin menikahi kamu. Ini tasrih nih ya. Kemudian di samping tasrih ada juga at-ta'rid, itu dia. Kalau ta'rid itu artinya sindiran. Berarti ucapan yang mengandung arti keinginan untuk menikahi, dan juga bisa jadi artinya
tidak ada keinginan untuk menikahi. Nah, itu namanya ta'rid, gitu ya. Saya ulang. At-ta'rid bil khitbah itu artinya satu kata yang digunakan dalam khitbah dan kata ini bisa mengandung keinginan untuk menikahi wanita tadi, bisa juga tidak mengandung keinginan menikahi, katakanlah hanya sekedar pujian misalkan. Mana contohnya ta'rid? Contohnya misalkan seorang laki-laki tadi bilang kepada wanita, dia bilang anti jamilatun, engkau cantik, ya. Nah, kata-kata cantik itu bisa diucapkan dengan niat menikahinya, bisa juga hanya sekedar memuji wanita tersebut. Atau contoh ta'rid yang lain, rubba raghibin fiki, banyak sekali loh yang seneng sama kamu, gitu dia. Nah, kalau seseorang bilang sama janda seperti itu, ini artinya ta'rid, bukan tasrih. Artinya ucapan ini misalkan rubba raghibin fiki, banyak sekali yang cinta sama kamu. Ucapan ini ihtimal, dia bisa mengandung arti menunjukkan bahwa laki-laki tadi ingin menikahinya, atau bisa juga hanya sekedar pujian. Nah, itu ta'rid. Kalau tasrih itu tegas, ya. Dia kata yang menunjukkan keinginan untuk menikahi. Itu perbedaan antara ta'rid dan tasrih, gitu ya. Sengaja kita definisikan dulu, biar nanti sesudah kita pahami definisi dan perbedaan keduanya, baru kita menghukumi. Ini hukum tasrih seperti ini, hukum ta'rid seperti ini. Karena ketika kita menghukumi satu perbuatan, ketika kita menghukumi satu hal, sementara perbuatan tadi, hal tadi kita belum pahami, tahu-tahu kita hukumi aja, nah ini bisa jadi nggak jelas, ya. Sehingga ada kaidah umum, al-hukmu far'ut tasawwur, menghukumi satu perbuatan, menghukumi satu hal sesudah kita pahami perbuatan tadi itu apa. Nah, sudah kita pahami, oh perbuatan ini baru kita hukumi, perbuatan ini maksudnya ini, baru kita hukumi. Nah, kembali kita akan bicara tentang hukumnya, hukum tasrih. Ya rumu tasrih bi khitbatil mutaddati min ghairi, haram menggunakan tasrih untuk melamar al-mutaddati, wanita yang masih iddah, min ghairi, dari selainnya. Artinya misalkan ini contoh saja ya biar jelas. Teman kita punya istri, kemudian istrinya diceraikan oleh dia, ya, diceraikan. Dia diceraikan oleh dia, berarti hadhihi al-mutadda min ghairihi, ay min ghairi zauj, itu dia. Kita ingin melamar istri dari teman kita yang sudah diserahkan tadi, dan dia dalam masa iddah, perempuan tadi. Nah, ketika kita mau melamar wanita yang masih iddah tadi dan min ghairina, artinya itu kan istri teman kita, ya, haram menggunakan kata tasrih dalam melamar ini. Jadi haram, nggak boleh kita bilang kepada istri dari teman kita tadi dan dia dalam masa iddah, kita bilang uridu nikahaki, aku ingin menikahi kamu, aku ingin menjadikan kamu sebagai istri. Nah, sementara dia dalam masa iddah, itu hukumnya haram, gitu ya. Jadi hukumnya haram. Kenapa haram? Karena bisa agak repot urusannya. Ada beberapa alasan, diantaranya bisa jadi dia masih sedih, gitu ya. Tapi ini bukan alasannya logis. Karena apalagi zaman sekarang bisa jadi dia girang, gitu ya. Karena diceraikan oleh suaminya. Tapi alasan logis adalah dikhawatirkan dia bohong. Artinya begitu kita bilang saya ingin menjadikan kamu istri, sementara dia dalam masa iddah. Nah, ketika dia senang dengar ucapan tadi, bisa jadi dia bohong. Dia bohong padahal dia masih iddah, tapi dia bilang iddahnya sudah selesai. Bisa jadi dia bohong. Dia bilang ini, oh terima kasih, ya. Saya siap dan seterusnya, dan masa iddah saya sudah selesai, padahal belum selesai. Itu kan jadi kacau urusan, jadi haram hukumnya, ya. Raj'iyatan kanat, ada al-mutadda min ghairi tadi, raj'iyatan, dia ditalak raj'i, au ba'inan, atau berpisah dari suaminya, talak ba'in, gitu ya. Ditolakin, ba'in di sini baik dengan sebab tolak, au faskhin, atau fasakh,
al-mautin, atau dengan sebab mati gitu. Nah, berbicara tentang tolak dibagi beberapa macam. Ada tolak rajai, ada tolak bain sughra, ada tolak bain kubro. Insyaallah kita jelaskan berikut, mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kepada kita. Karena nanti masing-masing hukumnya beda. Tapi dalam kesempatan ini kita nggak bahas secara tuntas ya, luas, karena nanti akan dibahas ketika kita bicara bab tolak. Apa sih beda antara tolak rajai dengan tolak bain? Nanti tolak bain dibagi dua, ada bain sughra, ada bain kubro. Kalau tolak rajai adalah yaitu talak pertama, talak kedua, itu ya. Itu namanya talak rajai. Di mana seorang suami bisa balik dengan istri yang ditalak tadi, dan istrinya masih masa iddah, boleh balik. Nah, ketika suaminya rujuk kembali, istrinya yang ditalak 1 atau 2 dalam masalah iddah, itu tidak butuh nikah baru dan tidak butuh mahar baru. Nah, kecuali kalau itu namanya talak raj'i. Jadi saya ulang, talak raj'i adalah ketika seorang istri ditalak sama suaminya, talak 1 atau talak 2. Hukumnya sama ya, dua-duanya talak raj'i. Yang dimaksudkan raj'i di sini adalah ketika istrinya tadi itu yang ditalak oleh suaminya, talak 1 atau 2, ketika suami ingin rujuk kepada istrinya dan istrinya masih dalam masalah iddah, maka dipersilakan untuk balik kembali dan tidak harus nikah baru atau memberikan mahar yang baru. Enggak, ya tinggal balik aja sehingga rujuk saja. Makanya disebut talak raj'i karena boleh rujuk kepada suami gitu. Dan tanpa nikah baru, tanpa mahar baru. Itu talak raj'i. Kemudian talak bain. Talak bain itu nanti dibagi dua, ada talak bain sughra, ada talak bain kubro. Apa itu talak bain sughra? Talak bain sughra adalah pertama talak berpisahnya suami istri disebabkan karena talak hulu. Talak hulu itu di mana seorang istri dia menggugat cerai suaminya, dia minta dicerai oleh suaminya, dan akhirnya suaminya meminta Minta imbalan, iwad itu ya. Artinya talak ini muncul, permintaan talak muncul dari istrinya. Kemudian suaminya mau mentalaknya, lalu kemudian suaminya juga minta imbalan. Misalkan imbalan mas kawin yang dulu dikasihkan diberikan pada suaminya. Atau kata suaminya, boleh kamu saya talak, saya penuhi permintaan kamu, tapi belikan saya mobil Lamborghini misalkan. Itu namanya talak hulu. Memang ada agak kerancuan ya. Kalau dalam Islam itu ada istilah talak, ada gugat talak. Dalam fikih ya, fikih Syafi'i, kalau talak itu adalah hak suami. Suami tidak harus menggugat talak kepada istrinya. Suami menjatuhkan talak gitu. Karena hak untuk mentalak adalah hak suami gitu. Sehingga nggak ada istilah suami menggugat talak istrinya gitu. Yang ada adalah suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Nah, adapun gugat talak itu sebenarnya ketika istri meminta ditalak, diceraikan oleh suaminya, dan suaminya meminta imbalan, iwad, dari permintaan talak dari istrinya, nah itu baru namanya istri menggugat talak, agar ditalak oleh suaminya, gitu. Cuman zaman sekarang, saya juga bingung, dua-duanya digunakan menggugat talak. Suami menggugat talak kepada istrinya, istri menggugat talak kepada suaminya. Jadi sebenarnya seharusnya seperti apa gitu ya? Ya kalau saya pahami sih, ketika kaitan talak suami kepada istri, itu bukan istilah suami menggugat talak istrinya, bukan. Karena hak talak menjadi talak adalah hak suami, sehingga dia tinggal menjatuhkan saja, nggak usah gugat, nggak usah. Nah, sementara istri tidak bisa mentalak suami, gitu. Oleh karena itu ketika istri dia pengen diceraikan oleh suaminya, maka jalannya dia menggugat talak agar dia diceraikan oleh suaminya. Nah, nanti dengan cara suami meminta imbalan, iwad istilahnya. Nah, itu talak hulu. Jadi kalau talak bain sughra itu, yaitu pertama talak yang landasan hulu. Kedua, talak bain sughra, yaitu ketika si A dia menceraikan istrinya, katakanlah Fatimah, lalu kemudian Fatimah ini udah selesai masa iddah. Nah, ketika Fatimah udah selesai masa iddah, dan talaknya talak 1 atau 2 ya, tapi udah selesai masa iddah, ketika suaminya ingin kembali kepada Fatimah,
maka di sini diharuskan nikah baru dan juga mahar yang baru. Nah itu tolak bain sugro itu ya. Terakhir tolak bain kubro. Nah ini bain kubro di mana ketika seorang suami mentalak istrinya 3 talak gitu ya. Ini 3 talak, jatuhkan talak pertama, kemudian rujuk, jatuhkan lagi talak kedua, rujuk lagi. Nah begitu dia menjatuhkan talak yang ketiga, maka si istri dia disebut talak bain kubro, di mana istri ini atau suami tadi tidak boleh kembali kepada istrinya kecuali istrinya tadi harus menikah dengan laki-laki lain dulu, dan di sana syaratnya ada 4 atau bahkan ada yang menambahkan 5 syarat agar dia bisa balik kepada suami pertama, lalu terpenuhi syaratnya 5. Nanti insya Allah kita sebutkan deh. Itu perbedaan antara talak rajai, talak bain sugro, dan talak bain kubro. Kita kembali ke sini. Ya tasrih haram, menggunakan kata yang tegas. Bi khitbatil mutaddati, untuk melamar wanita yang masa iddah, min ghairihi, dari selainnya. Artinya teman kita punya istri, istrinya ditalak oleh dia, dan istri tadi dalam masa iddah. Nah ketika kita ingin melamar dia dalam masa iddah, nggak boleh kita menggunakan kata yang tegas, gitu ya. Raja'iyatan kanat, ada al-mutadda minal ghairi tadi, dia adalah talak raj'i yang masih bisa balik kepada suami pertamanya. Al-ba'inan atau talak bain, gitu ya. Tadi talak bain dibagi 2. Bitolakin, talak bain ini terjadi ketika suami mentalak istrinya. Au faskhin, ketika terjadi fasakh, pembubaran rumah tangga. Misalkan katakanlah ada aib pada seorang suami, gila misalkan. Nah itu istri berhak untuk minta dipasakh agar dibubarkan pernikahannya, dia tidak mau melanjutkan. Atau sebaliknya, ketika ada aib pada seorang istri, maka suami dia punya khiyar di sini ya, untuk memilih apakah dia mau lanjutkan rumah tangganya. Katakanlah dia ikhlas, dia akan obatin tuh istrinya yang gila, yang stres, atau dia mau bubarkan, itu sah-sah saja. Nah itu fasakh tuh. Artinya perpisahan suami istri tersebab fasakh. Itu bukan talak, itu fasakh. Kenapa? Karena kalau talak dia bisa mengurangi adadut talak, jumlah talak, di mana dalam Islam jumlah talak tuh 3 kali. Nah kalau fasakh itu tidak mengurangi adadut talak, jumlah talak. Au mautin, atau istri tadi berpisah dengan suaminya dengan sebab maut, meninggal dunia gitu. Ketika kita bicara al-mutadda min ghairihi, ada istilah al-mutadda minhu. Al-mutadda minhu itu begini, misalkan si A dia menceraikan istrinya, katakanlah Maryam. Kemudian Maryam dalam masa iddah. Nah itu Maryam tadi disebut al-mutadda minhu, ay min zaujiha gitu. Nah ketika Maryam dalam masalah iddah, kemudian si A suaminya tadi itu ingin melamarnya gitu ya, ingin melamarnya, dan baru talak 1 atau 2 ingin melamarnya, maka walaupun dia masa iddah, si A si suaminya tadi boleh menggunakan tasrih itu ya. Tasrih boleh, sindiran juga boleh, sah-sah saja ya. Artinya katakanlah ketika si A bilang begini pada istri yang masa iddah, ini bukan bicara rujuk ya. Ya rujuk intinya rujuk, tapi bicara melamar. Misalkan si A bilang ini, wahai istriku Maryam, nanti kalau kamu sudah selesai iddah, saya ingin menikahi kamu. Artinya menikah di sini menikah lagi dengan nikah baru dan mahar yang baru. Nah keinginan A untuk menikah kepada istrinya yang dia talak tadi itu, katakanlah si Maryam dalam masa iddah, dan itu talak 1 atau 2 yang boleh balik lagi, sehingga si A bilang gini, hai Maryam, gitu ya, engkau sekarang dalam masa iddah, ya sebenarnya langsung rujuk boleh gitu ya, tapi dia nggak mau rujuk nih, istilahnya mau rujuk. Si A pengen menikahi istrinya tadi, dia bilang, Maryam, nanti kalau kamu sudah selesai masa iddah, saya ingin menikahi kamu. Nah di sini nanti resikonya harus dengan nikah baru dan mahar baru. Itu dengan catatan kalau talak 1 atau 2 yang masih bisa balik gitu ya. Itu istilah al-mutadda minhu. Memang ketika kita bicara hal-hal yang kayak gini, ya terus terang kita diperlukan ketelitian dan juga fokus gitu ya. Wa yajuzu ta'ridu biha fi iddati ghairi raj'iyah.
dan boleh at-ta'rid menyindir dia dengan bil khitbah, bi khitbatil mutaddah, berarti min ghairihi, fi iddatin ghairi raj'iyah, pada iddah selain raj'i. Tetapi ketika wanita yang ditalak oleh teman kita tadi, dia dalam keadaan iddah, tapi bukan iddah yang masih boleh rujuk dengan suaminya, ya. Nah, ketika kita mau melamar, boleh kita menggunakan ta'rid. Ta'rid itu lagi dan lagi kata yang dia ihtimal, bisa menunjukkan arti keinginan untuk menikahinya, bisa juga sekedar memuji, katakanlah, ya. Ya, ulang. Wa yajuzu ta'ridu biha, dan boleh menyindir dia dengan bi khitbatil mutaddah fi iddatin ghairi raj'iyatin, pada iddah yang bukan iddah yang raj'iyah, yang boleh rujuk kepada suaminya. Saya ulang. Jadi ketika kita mau melamar seorang wanita, dia masa iddah dari suaminya, ya. Nah, dan dia bukan dalam iddah raj'iyah, maka ketika kita mau melamarnya, kita boleh menggunakan sighah al-khitbah ta'rid, artinya yang berbentuk sindiran. Wa huwa, dan dia ta'rid contohnya kanti jamilatun, seperti kamu cantik. You are very very beautiful, misalkan itu, ya. Wa rubba raghibin fiki, dan banyak sekali yang cinta kepada kamu. Itu artinya waktu belajar fikih cuma dia nggak lanjutin aja, kalau lanjutin begini, wa rubba raghibin fiki, banyak sekali orang yang cinta kepada kamu. Alas, wa minhum ana, termasuk mereka saya, bahkan anal wahid, akulah satu-satunya yang mencintai kamu. Nah, ini sudah ngerayu gombal total ini, ya. Kita lagi. Wala yahilu khitbatul mutallaqati minhu salasan hatta tatahallala wa tanqadiya iddatul muhallil in talaqa raj'iyan wa illa jaza ta'ridu fi iddatil muhallil. Wala yahilu, dan tidak halal khitbatul mutallaqati minhu salasan, melamar al mutallaqati, orang yang wanita yang tertalak, minhu darinya, minhu dari suaminya, deh. Jadi suaminya mentalak istrinya talak 3. Nah, suaminya tadi tidak boleh rujuk, tidak boleh pula melamar istrinya dengan format tadi, ya. Dengan dia bilang, nanti kalau kamu sudah selesai iddah, saya akan melamar kamu kembali, kita nikah lagi dengan nikah baru. Itu nggak boleh. Rujuk nggak boleh. Kemudian menikah, melamar juga nggak boleh, menikah juga nggak boleh kepada suami yang pertama, ya. Kalau istrinya ditalak 3, sehingga di sini salasan, 3 talak, maksudnya. Hatta tatahallala, sehingga istri tadi menjadi halal kembali, untuk bisa balik kepada istrinya, dia harus tahallul dulu, harus halal lagi. Wa tanqadiyah, dan menjadi berakhir iddatul muhallil, iddah al-muhallil, iddah suami muhallil yang menghalalkan. In talaqa, jika al-muhallil tadi mentalak istrinya raj'iyan dengan talak raj'i, gitu. Artinya talak yang masih bisa balik kepada al-muhallil. Begini contohnya, misalkan si A, dia mentalak istrinya, siapa istrinya, katakanlah Inem, talak 3, maka si A tidak boleh lagi balik kepada istrinya, baik dengan cara rujuk di masa iddah, atau dengan cara dia melamar istrinya, dia mengungkapkan niat untuk menikahi istrinya kembali sesudah masa iddah selesai. Itu nggak boleh, nggak boleh balik lagi, ya, kepada istrinya, kecuali kalau sudah terpenuhi beberapa syarat. Kalau terpenuhi syarat ini, maka si A boleh lagi balik menikah dengan istrinya Inem tuh, yang dia sudah talak 3. Pertama syaratnya adalah si Inem sudah selesai dari masa iddah dari suaminya, sudah selesai itu, masa iddahnya sudah selesai dari suaminya. Kemudian yang kedua, si Inem harus dinikahi oleh orang lain, oleh laki-laki lain, berarti laki-laki kedua, ya. Ketiga, si Inem telah telah melakukan hubungan biologis dengan suami yang baru tadi itu, suami yang kedua, gitu, ya. Artinya mereka telah hubungan badan. Keempat, syarat yang keempat, al-muhallil, suami yang kedua, mentalak si Inem. Itu kalau dia talak si Inem,
Kalau suami yang kedua tidak mau mentalak, inem, ya sudah, seumur hidup nggak bakalan bisa balik lagi kepada si A, suami pertama. Nah sekarang syarat yang keempat, katakanlah suami yang kedua telah mentalak si inem gitu deh. Lalu dan ini talak raj'i, satu atau dua. Lalu kemudian si inem telah selesai dari masa iddah karena ditalak oleh suami yang kedua. Nah begitu selesai masa iddah, maka si A sebagai suami pertama boleh dia kembali nikah lagi dengan si inem. Jadi syaratnya itu ada berapa? 5. Saya ulang ya. Pertama, si inem telah selesai dari masa iddah dari suami yang pertama. Kedua, si inem telah menikah dengan suami yang baru, katakanlah si B ya. Ketiga, antara suami yang baru dan inem telah melakukan hubungan badan. Keempat, suami yang baru itu mencerai inem. Nah sesudah dicerai, otomatis inem dia harus menunggu masa iddah karena ditalak oleh suami yang kedua. Nah begitu inem selesai iddah dari suami yang kedua, baru si A boleh balik dan menikah lagi dengan si inem. Gitu. Nah berarti kalau seandainya nggak ditolak oleh suami yang kedua, sesudah inem menikah dengan suami yang kedua, dan suami yang kedua nggak menolak inem seumur hidup sampai mati, ya sudah, si A otomatis ya nggak boleh, nggak bisa balik lagi pada si inem karena dia sudah posisi suami orang gitu ya, suami yang kedua tadi. Juga satu catatan, Rasulullah SAW melaknat al-muhallil wal muhallalah gitu. Jadi dalam bagaimana wanita yang tertalak 3 biar halal lagi, yaitu dengan cara yang 5 tadi tuh, harus nikah dengan suami yang baru, itu nggak boleh direkayasa, haram, dilaknat oleh Allah ya. Nggak boleh begini. Misalkan si A dia menceraikan istrinya Maryam, talak 3, dimanakan si A tidak boleh rujuk kepada inem, tidak boleh menikah lagi kepada inem, nggak boleh, kecuali harus dinikahi oleh laki-laki lain, katakanlah si B. Nah itu nggak boleh. Si A bilang gini, B, ente jadi muhalil ya. Muhalil apa tuh? Tolong ente nikahi istri anda tuh yang saya talak 3, kata si A. Nah sesudah ente nikahi, ente setubui, ente ceraikan dia, anda kasih duit 1 miliar. Ini kelihatannya di lapangan ada ya, terjadi tuh. Jadi apa istilahnya sih, bisnis tahlil, menghalalkan itu. Bisnis yang menghalalkan wanita yang ditalak 3 agar bisa balik kepada suami yang pertama. Nah ketika si A bilang gitu sama si B, tolong ente nikahi istri Ana Maryam karena Ana sudah talak 3, Ana masih pengen balik sama dia gitu ya. Nih Ana kasih uang 1 miliar dengan syarat sesudah kamu nikahi, kamu setubuhi, kemudian kamu ceraikan dia. Dan ini kalau terjadi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa direkayasa. Sebenarnya tujuannya mah intinya membela kaum Hawa, membela perempuan agar jangan suaminya tuh seenak udah ledewe, talak, cerai, apa istilahnya, talak rujuk dan seterusnya. Maka ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu marratan dan seterusnya. Artinya talak itu 2 kali yang masih bisa rujuk, adapun talak yang ketiga tidak bisa rujuk gitu. Yang saya dengar sih di lapangan itu sering terjadi apa tuh istilahnya, bisnis tadi itu, bisnis tahlil, dan itu nggak boleh, haram, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi. Wa illa jaza ta'rid fi iddatil muhallil. Wa illa, dan jika tidak, jika muhallil tadi tidak mentalak istrinya talak raj'i, berarti muhallil tadi mentalak istrinya talak bain, itu dia. Talak bain. Jaza, maka boleh bagi suami yang pertama at-ta'ridu, menggunakan bahasa ta'rid, sindiran, kayak tadi anti jamila, rubarogibin fiki, atau kamu masih terlihat cantik sampai sekarang gitu ya. Jaza ta'ridu, maka boleh menggunakan ta'rid fi iddatil muhallil, pada iddah dari al-muhallil. Al-muhallil itu katakan tadi B ya, orang yang dia menghalalkan Maryam gitu. Artinya menjadikan Maryam halal untuk kembali kepada suami yang pertama. Alhamdulillah selesai pembicaraan kita, walaupun agak singkat tapi kelihatannya cukup padat ini ya. Insya Allah berikutnya nanti kita akan bicara tentang
wa yahrumu ala alimin bi khitbatil ghair wal ijabati lahu khitbatun ala khitbati man jazat khitbatuhu wa in karihat wa qad suriha lawzan bi ijabatihi illa bi idnihi lahu min ghairi khaufin wala hayain aw bi radihi. Berikutnya kita akan bicarakan nanti pada berikutnya tentang al-khitbah al-khitbah, wanita yang sudah dilamar oleh orang lain kemudian kita melamar lagi, boleh apa enggak dan bagaimana jalan keluarnya agar wanita tadi yang bisa menjadi istri kita. Tentu jalan keluar yang halal ya, yang benar. Itu yang bisa disampaikan. Pada akhirnya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan kifarah majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.